sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera. Pergi ke pasar membeli kain batik. Batik dipakai kesatria perkasa. Mari bersyukur karena Tuhan itu baik, menemani kita sepanjang masa. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa Pekan Advent yang pertama. Juga Gereja Universal merayakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawati dan martir. Tuhan pasti akan datang, diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Hadir bersama saya, Romo Alexander Dirjo Susanto SJ, akrab disapa Romo Alex. Selamat datang Romo Alex, apa kabar? Baik, ya, saya senang sekali bisa ketemu dan semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Iya, terima kasih Romo. Di tengah kesibukan Romo mau berbagi bersama Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau setiap kali memperingatkan kami bahwa keselamatan Kau sediakan bagi kami. Pada hari ini kami masuk dalam masa-masa Advent, masa penantian kelahiran Kristus Juru Selamat. Kami berterima kasih atas kedatangan Putra-Mu yang menjadi manusia untuk tinggal bersama-sama dengan kami dan menguatkan kami dalam segala perjuangan hidup. Kami percaya dengan Kristus di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami akan penuh kemerdekaan, kebebasan, dan penuh kegembiraan dalam pelayanan yang boleh kami laksanakan. Ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Yesaya, bab 26 ayat 1 sampai 6. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya. Benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya. Diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kamu yang dianiaya dalam nama Tuhan, karena bagimulah kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Saya akan membacakan Injil menurut Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Datanglah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Alex. Romo Alex, dari bacaan hari ini, apa pesan dari firman Tuhan, Romo? Ya, saya menangkap suatu pesan yang sangat jelas disampaikan oleh Kristus, ialah mengenai iman yang menyelamatkan. Artinya, iman yang tidak hanya dalam perkataan Tuhan, Tuhan, tetapi iman yang melaksanakan kehendak Allah atau yang menghayati sabda ajaran Kristus Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan istilah iman yang hidup. Sekali lagi, iman yang hidup itu yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, melaksanakan dengan perbuatan, atau yang menghayati ajaran Kristus Tuhan. Penghayatan juga perbuatan. Maka iman yang hidup terletak dalam perbuatan, dalam pelaksanaan. Itulah yang merupakan pesan utama yang saya tangkap dari bacaan-bacaan hari ini, khususnya dari Injil Matius yang baru saja kita dengarkan tadi. Sekali lagi, intinya ialah mengenai iman yang hidup. Baik, Romo, terima kasih. Lalu Romo, kebetulan pada hari ini Gereja Universal 1 Desember memperingati Beato Dionysius dan Redemptus. Nah, mungkin Romo ada yang mau dibahas ataupun ada yang mau disiaringkan perihal peringatan ini, Romo? Iya, Beato Dionysius dan Beato Redemptus. Kebetulan keduanya adalah martir di Aceh, di negeri kita. Maka kita orang Indonesia pantas mensyukuri dua orang kudus, martir-martir yang menyerahkan nyawanya kepada Tuhan di negeri kita. Maka pasti juga kita pantas mohon perantaraan doanya untuk perkembangan negeri kita, untuk iman yang ditanamkan dari negeri kita, dan untuk mengatasi pandemi yang sekarang ini sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri lain. Sekali lagi, Beato Dionysius dan Beato Redemptus adalah martir-martir di Aceh. Waduh, sungguh luar biasa Romo. Dengan demikian bahwa Beato Dionysius dan Beato Redemptus itu sudah banyak karyanya di Indonesia yang kita cintai ini. Lalu sebenarnya siapakah Beato Dionysius dan Redemptus itu, Romo? Nah, Beato Dionysius itu sebetulnya orang Prancis yang pada waktu muda menggabungkan diri pada Angkatan Laut Portugal. Demikian pula Redemptus. Waktu muda dia itu orang kelahiran Spanyol, tetapi menggabungkan diri pada pelaut-pelaut Portugis yang menjajah negeri kita, termasuk Aceh. Aceh itu dulu jajahan Portugis. Dan kedua
Beato ini dulu masuk dalam kelompok Portugis, kelompok para penjajah itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, mereka itu setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka itu punya dorongan dalam batin, punya panggilan dari Tuhan untuk masuk dalam biara. Dionysius masuk dalam biara Karmelit sebagai imam. Akhirnya dia ditahbiskan menjadi imam Karmelit. Begitu juga Beato Redemptus atau Redemptus, waktu itu belum Redemptus, si Redemptus. Dia juga masuk dalam biara Karmelit tidak sebagai imam tapi sebagai bruder. Maka dua-duanya Romo dan bruder Karmelit. Setelah mereka tinggal dalam biara Karmelit, ada kesempatan untuk menjadi misionaris. Keduanya langsung mendaftarkan diri dan keduanya terpilih menjadi misionaris untuk pergi ke Asia, di mana orang-orang Portugis sudah banyak mengunjungi daerah-daerah di negeri kita ini. Sebagian besar dijajah oleh VOC, oleh orang-orang Belanda. Sebagian yang lain dijajah oleh orang-orang Portugis ini. Dionysius, Romo Dionysius, dan Bruder Redemptus juga kembali ikut perahu dari Portugis itu dan pergi ke Asia. Mula-mula mereka pergi ke Goa di India. Kemudian perahunya melanjutkan perjalanan karena ada rencana. Mereka ingin berdamai dengan penguasa di Aceh. Pada waktu itu penguasa di Aceh adalah Sultan Iskandar Thani. Orang-orang Portugis, kelompok Portugis ini datang untuk menunjukkan diri sebagai sahabat, mau damai. Tetapi pada waktu itu ada orang-orang Belanda. Melihat kedatangan orang-orang Portugis, oleh orang-orang Belanda dirasa sebagai ancaman. Karena mereka juga menjajah negeri ini. Maka takut nanti direbut oleh kelompok Portugis. Oleh karenanya, orang-orang Belanda yang tidak banyak waktu itu di Aceh berkata kepada Sultan Iskandar, lihat itu perahu Portugis. Lihat itu orang-orang Portugis. Mereka itu datang untuk mengkatolikan seluruh Aceh. Waktu itu Aceh sudah beragama Islam. Maka Sultan Iskandar mendengar itu lalu mengerahkan pasukannya dan menghadapi kelompok Portugis yang tidak begitu banyak. Dan mereka itu diancam, kalau kamu masih berani mengkatolikan Aceh, akan kami bunuh habis semua. Beberapa orang Portugis kemudian malah menjadi Muslim. Tetapi Dionysius dan Redemptus mengatakan, jangan, kita harus setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Konon keduanya bahkan mohon, Tuhan,
kalau diizinkan, kami ingin mewartakan Injil betul. Dan kalau diizinkan, kami ingin mati sebagai martir. Jadi menjadi martir itu malah suatu permohonan dari keduanya kepada Tuhan. Dan betul mereka itu kemudian ditangkap, dianiaya, disiksa, tapi mereka tetap setia saja. Aku orang-orang Katolik. Dan karenanya akhirnya Bruder Redemptus itu ditusuk dengan pedang pada dadanya dan mati seketika. Sedang Dionysius belum. Dionysius juga mau dipukuli, tapi konon dia tahan saja, tahan pukulan. Akhirnya mau ditusuk dengan pedang, tapi memantul juga. Konon lalu pasukan itu menghadap Sultan. Dan Sultan mengirimkan seorang jago kepruk dengan suatu besi dihantam kepala Dionysius. Dan ketika dia sudah setengah mati, ditusuk jantungnya dan mati seketika. Dua-dua mati sebagai martir, sebagaimana mereka mohon kepada Tuhan. Dan Injil tidak jadi mereka wartakan dengan cara mewartakan Injil, tapi dengan cara memberikan nyawanya, seperti Kristus mewartakan kerajaan Allah dengan menyerahkan hidupnya mati di salib. Maka di daerah sana sekarang ini ada gereja. Dulu gereja itu yang mendirikan orang-orang Belanda. Dan di gereja itu sangat dihormati Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka itu terbunuh sekitar tahun 638, seingat saya, atau tahun 630-an. Mereka itu dianiaya, dan dengan itu mereka itu menghayati iman yang hidup, karena mereka dianiaya demi nama Yesus, mengikuti ajaran dan teladan Yesus yang mati di salib untuk menghapus dosa-dosa dunia. Dan itu dikehendaki oleh Bapanya di surga bagi Yesus putranya dan juga bagi kedua martir kita yang mulia ini. Maka pesan utama tadi mengenai iman yang hidup ialah iman yang melaksanakan kehendak Bapa di surga dan menghayati ajaran Kristus. Oleh karena itu, bagian pertama dari renungan kita, dari homili kita, ialah mengenai riwayat hidup Beato Dionysius dan Redemptus yang merupakan suri teladan bagi penghayatan iman yang hidup, penghayatan kehendak Bapa di surga, dan penghayatan dari ajaran Kristus Tuhan. Saya kira saya cukup menerangkan demikian mengenai Beato Dionysius dan Redemptus yang kita rayakan pada tanggal 1 Desember. Ya. Andai kata para Bapak Ibu hari ini mengikuti Misa Kudus, hari ini kebetulan bacaan Injil pada tanggal 23 November yang lalu itu mengenai penganiayaan yang diwartakan oleh Kristus. Barang siapa mengikuti aku akan dianiaya oleh bapak atau ibunya, oleh saudara-saudaranya,
dan akan disiksa di rumah-rumah ibadat. Beberapa di antara kamu bahkan akan dibunuh. Tetapi jangan takut. Sehelai rambut kepalamu pun tidak akan hilang oleh mereka. Artinya kematian dan penganiayaan itu dikehendaki oleh Allah sebagai saksi. Yesus berkata, bersaksilah dengan menjadi orang yang dianiaya. Dalam penganiayaan, orang justru memberi kesaksian tentang kepribadian yang kuat. Kuat karena sabda Yesus dan karena kehendak Bapa di surga. Dan itulah yang kita mohon kepada Tuhan, supaya sabda Yesus yang kita hayati menguatkan kita untuk hidup juga kalaupun menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Saya kira itu bagian pertama. Terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Marilah kita jeda sejenak dan kita lanjutkan pada permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Alex dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baik, Romo Alex, dari apa yang sudah Romo sampaikan, siapakah Beatus Dionysius dan juga Redemptus? Lalu mungkin Romo mau melanjutkan bagaimana penganiayaan terhadap murid-murid Kristus pada masa lalu, Romo. Ya, oke. Jadi, para sahabat ORK yang terkasih, kita menangkap bahwa iman yang hidup seringkali terlaksana, terwujud dalam penganiayaan. Itu dialami para martir. Banyak dalam gereja, ribuan martir, termasuk Beatus Dionysius dan Redemptus. Tetapi kalau kita amati, kita cermati, sebetulnya dalam penghayatan hidup sebagai martir itu ada dua unsur yang selalu ada, ialah cinta kasih dan salib. Itulah yang dialami Kristus sendiri. Kristus menunjukkan kasih-Nya dengan menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Kristus menunjukkan kasih-Nya dengan mewartakan Injil sampai di Yerusalem. Kadang-kadang sampai di luar Palestina sekali-sekali. Dan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang teramat besar waktu Dia bersedia ditangkap, disapu, dikasih mahkota duri, kemudian memanggul salibnya, dan kemudian disalibkan sampai mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa dunia, dan kemudian dibangkitkan oleh kuasa Allah untuk menjadi jaminan kehidupan yang kekal. Maka menghayati iman yang hidup selalu ada dua unsur tadi, cinta kasih dan salib. Kita menjadi bapak dan ibu dalam keluarga, atau menjadi polisi, atau menjadi tentara, 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 atau menj
yang mengamankan negara, atau menjadi guru yang mengajar di sekolah. Apapun profesi kita, kalau kita laksanakan dengan cinta kasih, menjadi mulia. Yang kedua, hampir semua ungkapan cinta kasih, entah sebagai bapak, sebagai polisi, sebagai guru, kadang-kadang ada kesulitan, kadang-kadang perlu pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan itulah salib-salib kecil dalam penghayatan cinta kasih. Maka pesan dari bacaan-bacaan firman hari ini, khususnya dengan teladan dari Beato Dionysius dan Beato Redemptus, ialah bahwa kita diajak menghayati iman yang hidup dengan melaksanakan semua profesi hidup kita, tugas-tugas hidup kita dengan penuh cinta kasih. Dan kalau kita menghayati hidup dengan cinta kasih, seringkali membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan apa-apa lagi juga. Cinta kasih itu selalu mempunyai kesempatan untuk berkorban. Itulah sesuai dengan rencana Allah, itulah yang dihayati oleh Kristus sendiri. Maka Kristus pernah bersabda, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Saya kira itu pesan yang sangat singkat tapi jelas dari renungan atau homili kita pada hari ini. Para sahabat ORK yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada tanggal 1 Desember 2022 ini. Kita mulai masa Advent merindukan cinta kasih Allah berupa kelahiran Kristus yang akan menguatkan kita dengan cinta kasih-Nya. Terima kasih kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Romo Alex, di mana pada hari ini pesan yang disampaikan bahwa iman yang menyelamatkan ialah iman yang hidup, yang melaksanakan kehendak Allah dan ajaran Yesus. Di mana pada hari ini kita mempunyai dua tokoh, yaitu Beato Dionysius dan juga Beato Redemptus, yang pada awal datang ke Indonesia, di Aceh terutama, sebagai misionaris awam. Lalu keduanya masuk di dalam Karmelit, yang satu sebagai imam Karmelit, yaitu Beato Dionysius, dan juga Beato Redemptus sebagai Bruder Karmelit, yang keduanya asli, satu dari Prancis, satu dari Spanyol. Lalu Romo juga sudah memberikan inspirasi kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik bahwa untuk iman yang hidup itu konkretnya adalah menghayati kasih dan juga menghayati salib. Lalu kalau kita bicara menghayati salib, kalau kita bicara menghayati kasih, mungkin lebih mudah ya Romo ya, di mana kita bisa memberikan kasih dalam profesi kita masing-masing. Tetapi dalam menghayati salib, terkadang kita sulit untuk berkorban Romo dalam kehidupan kita. Apalagi kadang-kadang kita melihat, Romo lebih enak nih salibnya daripada Margaret. Atau
Margaret bisa lihat, salib orang lain lebih ringan ya daripada Margaret. Nah, kira-kira apa kiat dari Romo agar kita semua yang hidup dalam Kristus dapat menghayati salib lebih nyata dalam hidup kita, Romo? Ya, oke. Jadi salib kita itu memang berbeda-beda. Kita tidak mengejar salib, kita tidak mencari salib. Tapi salib itu dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang harus kerja mati-matian hanya untuk memberi makan minum kepada keluarganya, atau bisa menyekolahkan anaknya sampai di SMA saja. Maka salib dia lain daripada salib orang yang jadi pegawai tinggi, uangnya banyak, dia beriman juga, tapi dia mungkin bisa memberi sumbangan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terkena gempa seperti sekarang ini. Jadi salibnya berbeda-beda. Ada orang yang sejak kecil sakit-sakitan, tetapi diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka salib itu mungkin tidak perlu kita pilih, kita terima saja dari penyelenggaraan Tuhan. Cinta kasih itu yang perlu setiap kali kita sadari, supaya perbuatan apapun yang kulakukan sedapat mungkin atas dasar cinta kasih. Menyapu halaman bagi seorang ibu, tapi dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih, supaya suami dan anak-anaknya kalau pulang sekolah halamannya bersih, menyenangkan. Cinta kasih. Ada lagi yang memberi waktunya yang banyak menjadi ketua lingkungan atau koordinator wilayah. Banyak waktu dikorbankan sehingga tidak sempat menikmati TV, tidak sempat menikmati sepak bola karena sedang melayani umat lain. Sekali lagi, penghayatan cinta itu sangat berbeda-beda. Demikian pula penghayatan salib sangat berbeda-beda. Apapun kita terima dengan segala rela hati. Syukur bisa kita terima dengan gembira. Allah selalu mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Terima kasih Romo Alex bahwa semakin jelas salib itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya jadi ingat ayat atau suatu ayat dari Injil Markus, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Romo, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Alex. Oke, dengan senang hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, Engkau menghendaki keselamatan kami semua. Dan kepada kami, Kau beri kesempatan untuk bekerja sama dengan rahmat-Mu, seringkali dengan memikul salib-salib kecil yang tersedia di tengah perjalanan. Seperti Yesus, Kau beri salib yang paling berat, mati
disalib. Kami mungkin hanya bisa memikul salib-salib kecil, tapi semua ini kami persatukan dengan salib Yesus Kristus yang setiap hari membaharui diri dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku supaya aku bisa menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para sahabat ORK semua saja diberkati oleh Allah yang penuh kasih dan bijaksana itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Alex atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat menguatkan iman kita dan kita dapat bagikan dan wartakan sukacita yang sudah kita terima kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Alexander Dirjo Susanto SJ dan Margaret Indriana mohon undur diri. Jauh stasiun dari rel kereta, masinis bergerak tanpa daya. Tuhan selalu di hati kita, maka tentramlah kita bersamanya. Salam damai, Tuhan memberkati.